Di tengah hiruk-pikuk Los Angeles yang tak pernah tidur, ada seorang pria bernama Ethan. Dia adalah seorang petugas pemadam kebakaran senior yang telah mengabdi selama 2 dekade. Ethan selalu percaya bahwa kebakaran besar tidak terjadi begitu saja. Selalu ada tanda-tanda, angin yang bertiup aneh, suhu yang melonjak tiba-tiba, dan bau samar yang menandakan bahaya mendekat. Suatu malam di musim panas, Ethan terbangun karena mimpi yang terasa begitu nyata. Dalam mimpinya, dia melihat kota Los Angeles diliputi kobaran api yang tak terkendali. Angin bertiup kencang, dan api melompat dari satu gedung ke gedung lain dengan ganas. Namun, di tengah mimpi itu, ada satu hal yang menarik perhatian Ethan. Sebuah pohon ek tua di tengah hutan kota Griffith Park, yang terbakar lebih dahulu. Keesokan harinya, Ethan tidak bisa menghilangkan perasaan gelisahnya. Ia memutuskan untuk mengunjungi Griffith Park. Saat tiba di sana, ia merasakan angin bertiup kencang dan melihat daun-daun kering berserakan di tanah. Udara terasa lebih panas dari biasanya. Ethan segera melaporkan situasi ini kepada timnya dan mengusulkan patroli khusus di area tersebut. Namun, tidak semua orang setuju. Beberapa pejabat menganggap itu hanyalah paranoia seorang petugas tua yang terlalu waspada, tapi Ethan tidak menyerah. Ia mengajak beberapa rekannya untuk tetap berjaga. Hari berlalu tanpa kejadian, hingga suatu sore, sebuah percikan kecil dari kabel listrik yang putus mengenai rumput kering di sekitar Griffith Park. Dalam sekejap, api mulai menyebar. Berkat peringatan Ethan, tim pemadam kebakaran telah bersiap siaga. Dengan cepat mereka mengerahkan pasukan dan peralatan untuk melawan api yang mulai membesar. Meskipun kebakaran tetap terjadi, skala kerusakannya jauh lebih kecil dibandingkan yang diprediksi. Banyak nyawa dan bangunan yang terselamatkan karena kesiapsiagaan itu. Setelah kejadian itu, Ethan dipuji atas ketajaman insting dan dedikasinya. Kota Los Angeles belajar bahwa terkadang, peringatan datang dalam bentuk yang tidak biasa, seperti mimpi seorang petugas tua yang tak bisa diabaikan begitu saja. Dari kisah itu, kota mulai mengembangkan sistem peringatan dini yang menggabungkan data ilmiah dengan insting para ahli di lapangan. Ethan mengakhiri karirnya dengan penuh kebanggaan, karena tahu bahwa ia telah melakukan sesuatu yang berarti bagi kotanya. Malam itu, setelah perjuangan panjang selama berjam-jam, tim pemadam kebakaran berhasil mengendalikan kobaran api di Griffith Park. Asap masih mengepul dari tanah yang gosong, dan bara kecil berserakan di sekitar pepohonan yang hangus. Ethan berdiri di tengah reruntuhan, memandangi kota Los Angeles yang tampak selamat dari bencana besar. Lelehan keringat bercampur abu menutupi wajahnya, tetapi ada rasa lega di hatinya. Ia berpikir segalanya sudah selesai. Namun ia tidak tahu bahwa ancaman sebenarnya masih bersembunyi di bawah puing-puing panas yang tersisa. Di sebuah celah kecil, bara api yang tersisa perlahan menyala kembali, menyulut dedaunan kering di sekitarnya. Angin malam yang bertiup perlahan mempercepat penyebarannya, dan dalam hitungan menit, api kembali membesar. Namun kali ini, angin membawa api itu ke arah permukiman padat di kaki bukit. Sementara itu, Ethan dan timnya telah kembali ke markas. Mereka mulai menyiapkan laporan akhir dan menenangkan diri setelah operasi berat. Tiba-tiba, panggilan darurat masuk ke pusat komunikasi. Kebakaran besar dilaporkan di kawasan perumahan Los Feliz, seru suara di radio. Ethan membeku sejenak. Api belum sepenuhnya padam. Ia langsung memerintahkan timnya untuk kembali ke lokasi, tetapi kali ini situasinya jauh lebih buruk. Api yang menyebar cepat didorong oleh angin kencang yang turun dari bukit. Dalam waktu singkat, api menjalar ke seluruh wilayah Los Feliz, kemudian merambat ke pusat kota Los Angeles. Gedung-gedung tinggi mulai diselimuti asap tebal, dan ribuan warga dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Kota menjadi kacau. Mobil-mobil memenuhi jalanan, dan langit malam yang biasanya dipenuhi gemerlap cahaya berubah merah menyala, seolah neraka turun ke bumi. Ethan dan timnya bekerja mati-matian, tapi api terlalu cepat. Bantuan dari kota-kota tetangga dikerahkan, tetapi kebakaran sudah menjalar terlalu luas. Keesokan paginya, Los Angeles tampak seperti kota yang baru saja dilanda perang. Sebagian besar pusat kota hangus terbakar. Ribuan orang kehilangan rumah dan kerugian mencapai miliaran dolar. Ethan merasa bersalah. Meski ia dan timnya telah berjuang keras, mereka gagal menghentikan bencana besar ini. Aku seharusnya memeriksa lagi bara yang tersisa, gumamnya dengan getir. Setelah kejadian itu, pemerintah Los Angeles melakukan penyelidikan mendalam. Mereka menemukan bahwa kebakaran kembali terjadi karena bara yang tidak sepenuhnya padam di area awal. Kesalahan kecil itu membawa bencana yang tak terbayangkan. Namun, dari tragedi itu, muncul pelajaran besar. Kota mulai memperketat protokol pemadaman, memastikan tidak ada bara yang tersisa di lokasi kebakaran.
Mereka juga mengembangkan teknologi drone thermal yang mampu mendeteksi titik panas tersembunyi. Setelah api kembali menyala, kebakaran itu berkembang menjadi tragedi terburuk yang pernah dialami Los Angeles. Tidak ada yang bisa menghentikan kobaran api yang terus menjalar dengan kecepatan mengerikan. Angin kencang berubah menjadi sekutu api, menyebarkannya ke setiap sudut kota. Gedung-gedung pencakar langit yang megah, simbol kejayaan Los Angeles, runtuh satu persatu dalam kobaran api yang tak terpadamkan. Jalan-jalan yang biasanya dipenuhi gemerlap lampu berubah menjadi lautan abu dan reruntuhan. Suara sirene dan tangisan orang-orang menggema di tengah kehancuran, tetapi upaya penyelamatan terasa sia-sia. Pohon-pohon di Griffith Park, yang dulunya menjadi paru-paru kota, kini menjadi arang hitam. Wilayah elit seperti Beverly Hills dan Malibu, dengan rumah-rumah mewah yang berdiri megah, hanya menyisakan puing-puing. Fasilitas umum seperti stasiun kereta, rumah sakit, hingga bandara internasional LAX dilalap api tanpa ampun. Los Angeles menjadi kota mati. Dari kejauhan, warga yang berhasil dievakuasi hanya bisa menyaksikan pemandangan mengerikan itu dengan hati hancur. Langit dipenuhi asap hitam, dan matahari tidak lagi tampak. Seolah-olah alam sedang memberikan peringatan keras atas kelalaian manusia. Selama berminggu-minggu, tim penyelamat dari seluruh negeri datang untuk membantu, tetapi mereka hanya bisa memadamkan sisa-sisa bara di reruntuhan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Los Angeles. Kota itu kini tinggal kenangan, menjadi puing-puing yang mengingatkan dunia akan kehancuran yang bisa terjadi jika alam murka. Dampak kehancuran. Kerugian materi tidak terhitung, namun yang lebih menyakitkan adalah hilangnya warisan budaya, seni, dan sejarah yang melekat di setiap sudut kota. Hollywood, yang selama ini menjadi pusat industri hiburan dunia, musnah. Film-film klasik, artefak bersejarah, dan panggung ikonik lenyap dalam kobaran api. Para penyintas menghadapi kenyataan pahit. Mereka harus meninggalkan kota yang pernah menjadi rumah mereka. Beberapa memilih membangun kehidupan baru di tempat lain, sementara yang lain bersumpah akan kembali dan membangun Los Angeles dari awal, meski tahu itu akan memakan waktu puluhan tahun. Pelajaran dari Abu. Dari tragedi ini, dunia belajar bahwa kekuatan alam tidak bisa diremehkan. Para ilmuwan dan pemimpin dunia mulai serius membahas perubahan iklim dan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Kebakaran Los Angeles menjadi simbol peringatan global, betapa rapuhnya peradaban manusia di hadapan kekuatan alam. Los Angeles, kota penuh mimpi, kini tinggal nama dalam sejarah. Namun, di balik abu dan reruntuhan, semangat orang-orang yang pernah tinggal di sana tetap menyala, mengajarkan bahwa meski segalanya musnah, harapan tak pernah mati. Hari ketiga setelah kebakaran pertama melanda Los Angeles, angin Santa Ana mulai bertiup kencang. Meski sebagian besar api telah berhasil dipadamkan, Ethan tahu bahwa ancaman belum sepenuhnya berakhir. Bara tersembunyi di bawah puing-puing masih bisa kembali menyala jika angin bertiup terlalu kencang. Benar saja, pada sore hari salah satu bara yang tersisa di kawasan perumahan Los Feliz kembali tersulut. Dipicu oleh angin kering yang bertiup hingga 60 km/jam, kobaran api baru muncul dengan cepat dan menjalar ke permukiman di sekitarnya. Dalam waktu singkat, api meluas hingga 5 km ke arah barat, mencapai kawasan elit Beverly Grove dan Century City. Korban bertambah, warga yang sebelumnya merasa aman mulai panik kembali. Banyak yang terjebak di rumah mereka karena api menyebar begitu cepat. Jalanan penuh dengan kendaraan yang mencoba melarikan diri dari neraka yang terus mendekat. Namun, tidak semua berhasil meloloskan diri. Korban jiwa terus bertambah karena evakuasi tidak berjalan dengan lancar. Orang tua, anak-anak, dan mereka yang tidak bisa bergerak cepat menjadi korban utama. Api terus melalap segala yang ada di hadapannya. Los Angeles kini benar-benar berada dalam cengkeraman bencana yang tak berujung. Hari demi hari berlalu, dan meski tim penyelamat terus berupaya, kobaran api seolah tidak bisa dihentikan. Angin kencang dan cuaca panas memperparah situasi, membuat api terus menjalar tanpa kendali. Krisis kemanusiaan. Kota yang dulunya megah kini berubah menjadi ladang abu. Ratusan ribu warga kehilangan rumah dan terpaksa mengungsi ke wilayah-wilayah tetangga. Namun, kem-kem pengungsian terlalu penuh, dan fasilitas yang ada tidak mencukupi kebutuhan mereka. Kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan memicu wabah penyakit di antara para pengungsi. Anak-anak menangis kelaparan, orang tua yang lemah terbaring tanpa perawatan memadai, dan udara penuh asap menyebabkan banyak orang mengalami gangguan pernapasan. Kami sudah kehilangan segalanya, kata seorang ibu yang memeluk erat anaknya di tenda pengungsian. Rumah kami, harta kami, bahkan harapan kami. Ekonomi hancur, tidak hanya kehidupan masyarakat yang hancur, tetapi juga ekonomi Los Angeles.
Bisnis-bisnis besar yang dulunya menjadi pusat perdagangan dan hiburan dunia telah musnah. Perusahaan-perusahaan besar meninggalkan kota, menyebabkan jutaan orang kehilangan pekerjaan. Pasar keuangan Amerika terguncang dan dampaknya dirasakan hingga ke seluruh dunia. Hollywood, yang menjadi pusat industri perfilman dunia, kini hanya menyisakan studio-studio gosong. Para artis, sutradara, dan pekerja seni kehilangan tempat mereka berkarya. Proyek-proyek film besar dibatalkan, dan industri hiburan yang menjadi kebanggaan Los Angeles lumpuh total. Di tengah kesengsaraan ini, kriminalitas meningkat tajam. Beberapa kelompok penjara memanfaatkan situasi untuk mencuri barang-barang yang masih tersisa di reruntuhan. Kepolisian kewalahan menjaga keamanan, sementara masyarakat hidup dalam ketakutan akan ancaman baru yang muncul di tengah kekacauan. Lingkungan yang rusak. Lingkungan alam di sekitar Los Angeles juga tak luput dari kehancuran. Ribuan hektar hutan terbakar habis, menghilangkan habitat bagi berbagai spesies satwa liar. Hewan-hewan yang selamat kini berkeliaran di sekitar kota yang hancur, kelaparan dan kehilangan tempat berlindung. Sungai-sungai yang tercemar oleh abu dan reruntuhan tidak lagi layak untuk dikonsumsi. Udara yang dipenuhi asap tebal membuat langit Los Angeles selalu kelabu. Matahari hanya tampak sebagai bola merah redup di balik kabut asap, sementara suhu di kota terus meningkat akibat efek kebakaran yang meluas. Para ilmuwan memperingatkan bahwa bencana ini akan meninggalkan dampak jangka panjang pada ekosistem dan iklim wilayah tersebut.